Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 206111803 dari kelas Fisika A. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai gerak lurus. In the night we'll take a walk. It's nothing. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bisa digerakkan oleh orang lain atau bahkan diri kita sendiri yang menggerakkan benda itu. Bagaimana benda bisa dikatakan bergerak? Nah, teman-teman, benda dikatakan bergerak apabila suatu benda berubah kedudukannya dari posisi awal ke posisi akhir terhadap suatu acuan tertentu. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand but hold. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kemudian kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua tadi yang saya sebutkan itu membentuk sebuah lintasan. Nah, lintasan tersebut disebut lintasan lurus. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, teman-teman, di dalam gerak lurus ada yang namanya jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga kecepatan. Nah, teman-teman, jarak adalah lintasan yang ditempuh atau lintasan total suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda. 1, 2, 3, 4. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda itu bergerak. Secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T, di mana satuan dari V adalah meter per sekon. Kemudian kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Ketika kita berbicara kelajuan dan arah, maka itu adalah kecepatan. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jika suatu benda bergerak dari arah barat ke timur sejauh 8 km dalam waktu 1,5 jam, lalu bergerak lagi ke arah selatan sejauh 6 km dalam waktu 0,5 jam, maka berapakah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan? Didapatkan bahwa nilai dari jarak adalah 14 km, kemudian perpindahan 10 km. Kelajuan dari suatu benda itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi hasil dari kelajuan itu 7 km per jam. Sedangkan kecepatan didapatkan dari perpindahan dibagi dengan waktu, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5 km per jam. Di dalam gerak lurus ada yang namanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, di dalam gerak lurus beraturan tidak ada yang namanya perubahan kecepatan. Kecepatan konstan yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu adalah konstan. Jika kecepatan suatu benda yang bergerak lurus beraturan adalah 1 meter per sekon, maka tiap detik jarak yang ditempuh sebesar 1 meter. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur. Perubahan teratur yang dimaksud adalah besar perubahan kecepatan tiap detik atau percepatannya tetap.
Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Diketahui bahwa kecepatan tetap suatu mobil yang bergerak adalah 108 km per jam. Kemudian diubah menjadi meter per sekon, yaitu 30 meter per sekon. T-nya sama dengan 15 detik. Maka jarak yang ditempuh adalah, di sini digunakan persamaan delta S sama dengan V dikali T sama dengan 30 meter per sekon dikali dengan 15 detik sama dengan 450 meter. Jadi jarak yang ditempuh sebuah mobil adalah 450 meter. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh 3 km dalam waktu 2 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 75 km? Di sini berlaku persamaan S sama dengan V dikali T. Maka V sama dengan S per T. Jadi nilai dari V itu sama dengan 3 km dibagi dengan 2 menit. Nah, untuk menempuh jarak 75 km diperlukan waktu. Nah, kan yang ditanyakan adalah waktu, maka T sama dengan S per V. Jadi 75 km dibagi dengan 3 per 2 km per menit. Maka T sama dengan 75 dikali 3 per 2 menit sama dengan 50 menit. Jadi 50 menit itu diubah menjadi detik. Maka 50 dikali 60 detik sama dengan 3000 detik. Jadi jawabannya untuk menempuh jarak 75 km diperlukan waktu 3000 detik. Nah, pada gerak lurus, besaran yang membuat kecepatan bertambah disebut percepatan, sedangkan besaran yang membuat kecepatan berkurang disebut perlambatan. Nah, itu tadi materi gerak lurus yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.